Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Baitul Mal wa Tamwil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Reza Amelia. Yang kedua, ada Mira Rahmania Zabila. Yang ketiga, ada Fani Ayu Anggrayani. Dan yang terakhir, ada Rifda Isnamildana. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bait al-mal wa tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan dan peraturan amanatnya. Asas BMT. Asas dan landasan BMT berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip. Yang pertama, syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Prinsip dasar BMT. Prinsip dasar BMT dibagi menjadi 5, yaitu prinsip bagi hasil, akad bersyariat, sistem non-profit, sistem jual-beli, dan produk pembiayaan. Prosedur pendirian BMT. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari Pinbuk dan jika telah mencapai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan hukum KSM atau koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai bank perkreditan rakyat syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Tata cara pendirian BMT. Yang pertama, pemprakarsa dan pendamping menyiapkan diri atau menginfakkan waktu, pikiran, dan semangat untuk menjadi motivator pendiri BMT. Yang kedua, setelah ide ini berkembang dan direspon oleh 4-5 orang aktivis atau motivator, maka carilah dukungan tambahan yang lebih besar, misalnya dari tokoh masyarakat. Yang ketiga, dengan restu dari tokoh paling berpengaruh itu, maka undangan para sahabat yang telah didaftarkan tadi 5-10 orang untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai BMT ini dan kegiatan tindak lanjutnya. Yang keempat, rapat berdiri untuk memilih pengurus BMT, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kelima, pengurus yang terpilih segera mencari calon pengelola BMT. Yang keenam, tenaga ini dilatih dan dimagangkan oleh Pinbuk setempat selama 2 minggu sehingga menjadi tenaga pengelola profesional BMT. Yang ketujuh, pengurus bersama pengelola melaksanakan persiapan sarana kantor dan ATK serta form atau berkas administrasi yang diperlukan sebagaimana distandarisasikan oleh Pinbuk. Yang kedelapan, BMT siap beroperasi. Yang kesembilan, pengurus bersama pengelola BMT membuat naskah kerjasama kemitraan dengan Pinbuk setempat dan memproses sertifikat operasi BMT. Yang ke-10, jika BMT tersebut telah mencapai kekayaan aset sebesar 75 juta, maka pengelola BMT segera memohon Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah kepada Dinas Koperasi dan UKM setempat.
Modal BMT. Modal BMT dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut. Yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga simpanan khusus atau lain-lain, yang keempat dana cadangan, dan yang kelima hibah. Yang kedua ada modal pinjaman. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, anggota dan calon anggota. Yang kedua, koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dana BMT. Yang pertama, dana pihak pertama. Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT, terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama meliputi simpanan pokok, khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Dana pihak kedua. Dana pihak kedua yaitu dana yang bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini tidak terbatas, tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan pada investor. Dana pihak ketiga. Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya, sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar dan simpanan tidak lancar. Kegiatan usaha BMT. Kegiatan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh usaha berskala mikro. Untuk kegiatan tersebut pasti memerlukan modal. Namun, sebagian besar usaha mikro di Indonesia masih sangat lemah dalam memilih dana mengakses sumber-sumber permodalan formal. Koperasi syariah atau lebih masyarakat kenal dengan BMT hadir sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat kecil yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Pertama, penghimpun zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan ke para mustahik atau penerima dana zakat. Kedua, penghimpun dana BMT dengan mobilitas dana dan pengembangkannya dalam aneka simpanan. Dana yang ketiga, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro. Kesehatan BMT. Untuk menilai kesehatan dari BMT, ada beberapa aspek yang dapat menjadi pengukuran tingkat kesehatannya. Aspek-aspek tersebut bisa dinilai dengan menggunakan metode CAMEL, metode yang tentunya sudah tidak asing lagi dan banyak digunakan dalam dunia perbankan. Untuk aspek modalnya, BMT harus memiliki modal terhadap aktifat tertimbang menurut rasio sebesar 8%. Jika modalnya kurang dari 8%, maka bisa dipastikan bahwa BMT yang bersangkutan masuk dalam kategori tidak sehat. Dari segi aktiva, yang dapat menilai BMT sehat atau tidak adalah banyak sedikitnya tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jika BMT tidak memiliki pembiayaan bermasalah, maka dapat dipastikan BMT tersebut sehat. Kendala pengembangan BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Berdasarkan BMT, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan. BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. BMT cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Pengetahuan pengelola BMT sangat mengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah dan menyikapi masalah ekonomi. Strategi pengembangan BMT. Pertama, BMT dituntut untuk mengembangkan SDM-nya melalui pendidikannya baik formal maupun informal.
Yang kedua, upaya-upaya guna meningkatkan teknik permasalahan perlu dilakukan demi eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, perlunya inovasi produk sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, perlunya pengetahuan dalam strategi bisnis guna meningkatkan kualitas layanan BMT. Yang kelima, perlunya pengetahuan mengenai aspek bisnis Islam. Yang keenam, menganggap sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, perlu adanya evaluasi bersama. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Yang kedelapan, BMT harus berkonsentrasi pada pengelolaan bisnis mikro. Yang kesembilan, BMT seharusnya mengadakan program pelatihan bisnis bagi anggotanya. Yang kesepuluh, dalam jangka pendek memasukkan BMT ke dalam UU khusus tentang koperasi yang lebih layak. Yang kesembilan, dalam jangka panjang perlu dibuat suatu UU khusus dan menyeluruh yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam grup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.